hati jiwa kami, supaya kami bisa mendengarkan firman. Pakai hamba-Mu Tuhan bisa menyampaikan kebenaran firman. Apa yang Tuhan ingin supaya kami dengar, supaya kami mengerti, kiranya Tuhan yang menolong. Beri penerangan hati supaya kami bisa menangkap kebenaran firman. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan dengan baik, sederhana, benar, mudah dimengerti. Tuhan juga yang menjauhkan kami dari segala gangguan, dari segala hal-hal yang bisa memecah perhatian kami, konsentrasi kami. Dijauhkan dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengambil kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau serahkan waktu kami ini untuk mendengarkan firman-Mu sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saya yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati Hari Ayah. Judul firman Tuhan yang diberikan dari pusat, The Fight of a Man, ya. Pertarungan seorang pria, ya. Pertarungan seorang pria. Mari kita membaca kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai 31. Hakim-Hakim 16 23 sampai 31. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan berikanlah aku, biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya
dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol, di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin saudara pernah mendengar tentang Simson, toh? Paling tidak sekarang dengar ya. Simson. Siapakah Simson itu, saudara? Simson salah satu hakim yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tadi dikatakan Simson memimpin bangsa Israel 20 tahun lamanya. Saudara, saya merasa Simson ini salah satu orang terkuat ya yang dicatat Alkitab, saudara. Saudara, sebelum kelahirannya itu sudah diberitahukan kepada ibunya ya. Ibunya itu mandul ya. Bapaknya namanya Manoah dari suku Dan. Jadi istrinya mandul, tetapi kemudian sekali waktu datang malaikat Tuhan dan memberitahu, memang engkau mandul, tetapi engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menjadi Nazir Allah. Nazir Allah itu orang yang dikhususkan bagi pekerjaan Tuhan ya. Jadi dikatakan anak ini dari lahir tidak akan kena pisau cukur. Maksudnya supaya rambutnya itu jangan dicukur, jangan kena pisau cukur. Kemudian malaikat Tuhan ini berpesan kepada istri Manoah supaya menjaga ya kandungannya, jangan minum minuman keras, jangan makan makanan yang haram atau najis, karena anak ini akan menjadi Nazir Allah. Saudara, dinubuatkan seperti itu dan betul. Beberapa waktu kemudian istri Manoah mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak diberi nama Simson. Simson terus bertumbuh semakin besar dan semakin kuat ya. Saudara, tahukah saudara bagaimana kelanjutan cerita Simson? Mungkin diantara kita tahu, pokoknya Simson kuat ya, karena seringkali dibikin film-filmnya ya tentang Simson, orang yang hebat, yang kuat. Saudara, Simson pernah menangkap singa itu dan mencabik-cabiknya, saudara ya. Siapa bisa orang lawan singa ya? Tetapi Simson memperlakukan singa itu seperti anak kambing yang kecil ya, dicabik-cabik begitu. Saudara, seorang diri, saudara. Itu belum berapa, saudara ya, belum berapa. Dia pernah menangkap 300 serigala, saudara. Menangkap 300 serigala dan mengikat sepasang-sepasang, dikasih obor ya, supaya menghancurkan hasil panen orang-orang Filistin. Lebih hebat lagi, saudara, dengan sendiri, seorang diri, dia pernah mengalahkan orang-orang Filistin musuhnya dengan memakai tulang rahang keledai, saudara, memukul semua lawan-lawannya. Dan yang mati berapa, saudara? 1000 orang, saudara. 1000 orang ya. Kalau orang lawan 10 ya, menang sendirian, udah luar biasa ya, hebat. Seorang diri lawan 100 orang, mati semua, wah itu udah luar biasa ya. Tetapi Simson, saudara, 1000 orang dia bunuh ya, seorang diri. Kemudian Simson mengatakan, dengan rahang keledai ini ya, aku bunuh bangsa keledai ini. Seperti itu, saudara. Simson orang yang hebat, yang kuat ya, yang tidak terkalahkan, tidak ada lawan, saudara. Tetapi kalau saudara baca ya kisah Simson ini dari pasal Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16 ya, saudara akan tahu ceritanya. Simson yang hebat, yang kuat ya, yang tidak ada lawan, tetapi punya kelemahan juga, saudara ya, punya kelemahan. Kelemahannya apa, saudara? Kelemahannya tuh dia tidak bisa menguasai emosi ya.
emosi, dia suka begitu murka, marah ya. Tetapi kelemahan yang lebih lemah lagi apa, saudara? Wanita, saudara. Kelemahannya wanita ya. Simpson itu lemah sekali terhadap wanita. Jadi ketika dia dewasa, sekali waktu dia melihat seorang perempuan Filistin ya, di daerah Filistin di Timna situ ada seorang yang cantik menarik hatinya dan dia jatuh cinta. Dia bilang ke bapaknya, pergilah, ambillah dia menjadi istriku karena aku menyukai dia. Wah, orang tuanya kan tidak setuju ya. Apa enggak ada di antara saudara-saudara sebangsamu ya, maksudnya bangsa Israel, haruskah ambil bangsa lain, apalagi musuh ya, orang Filistin? Jadi tapi Simpson terus meminta supaya orang tuanya mengambil perempuan ini jadi istrinya. Akhirnya orang tuanya pergi ya, melamar. Akhirnya singkat cerita mereka menikah, saudara. Waktu menikah diadakan pesta ya, pesta 7 hari, saudara. Pesta pernikahan Simpson. Simpson panggil 30 orang ya, 30 orang anak-anak muda ya, yang menjadi teman-temannya, dan Simpson memberikan teka-teki, saudara. Kalau kamu bisa menjawab teka-tekiku, kamu masing-masing akan diberi ya satu baju kebesaran ya. Nah, dari hari pertama sampai hari ke-7, kalau pada hari ke-7 tidak bisa jawab, sebaliknya kamu yang harus berikan kepadaku 30 pakaian yang bagus ya, pakaian kebesaran. Nah, seperti itu perjanjiannya. Jadi yang 30 orang ini terus mencari-cari jawab, tidak ketemu jawabnya, saudara. Simpson mengatakan teka-teki sebelum menikah itu dia pernah membunuh singa itu yang dia cabik-cabik itu. Kemudian dari singa itu dari kerangkanya yang sudah membusuk itu ada madu, saudara ya, menjadi sarang lebah dan ada madunya di situ. Jadi dia terpikir untuk memberikan teka-teki itu ya. Dari yang makan keluar makanan katanya ya. Dari yang kuat timbul yang manis gitu. Apa katanya? Nggak ada yang bisa jawab, saudara, karena tidak ada yang tahu ya. Karena itu pengalaman pribadi Simpson mengalahkan singa, dan kemudian waktu dia pulang lewat hutan itu, dia menemukan madu dan dia makan madu itu ya. Dia bagikan juga ke orang tuanya madu itu, tapi tidak ada yang tahu bahwa peristiwanya tuh seperti itu. Singkat cerita, saudara, orang-orang ini tidak bisa menebak ya teka-teki yang diberikan Simpson. Kemudian mereka mendekati istrinya itu, membujuk supaya Simpson memberitahukan jawaban teka-teki itu. Karena diancam istrinya ini ya, kalau enggak kamu dan seisi rumahmu akan kami bakar ya. Saudara, istrinya merengek-rengek kepada Simpson supaya diberitahukan teka-teki itu ya. Akhirnya diberitahukan, kemudian Simpson marah sekali ya. Tetapi dia menepati janjinya, dia bunuh 30 orang Filistin, diambil bajunya, dia kasih ke 30 orang itu. Tetapi dia begitu marah, saudara, marah. Akhirnya dia tinggalkan istrinya ya. Dia tinggalkan istrinya, dia kembali ke daerah asalnya. Tetapi beberapa waktu kemudian dia balik lagi dan dia mau kembali lagi kepada istrinya. Tetapi istrinya itu sama orang tuanya sudah diberikan kepada orang lain, saudara. Simpson marah ya, marah. Akhirnya Simpson tangkap 300 itu ya, serigala, dilepas pakai obor kan, diikat sepasang-sepasang, membakar semua panen atau
ladang gandumnya orang-orang Filistin. Mereka murka, siapa yang lakukan ini ya? Mereka mau panen tapi habis semua karena ada serigala-serigala yang pakai obor itu menghabiskan semua. Ada orang beritahu itu Simson, katanya itu menantunya orang Timna itu ya. Akhirnya apa saudara? Orang-orang Filistin marah, dibakar serumah-rumahnya, istrinya, ayahnya semua dibakar hidup-hidup. Jadi Simson marah saudara. Sekali ini aku tidak bersalah kalau aku membalaskan, katanya. Dia sangat marah, kemudian dia serang ya orang Filistin itu. Saudara, sesudah lama waktu berlalu ya, dikatakan 20 tahun Simson memimpin bangsa Israel. Sampai sekali waktu dia diikat oleh orang-orang Yehuda, bangsanya sendiri. Kenapa saudara? Karena waktu itu orang-orang Israel itu sedang dijajah, ya dikuasai oleh orang-orang Filistin, ditindas ya. Dan Simson itu dinubuatkan Tuhan, dia akan menjadi nasir Allah, dialah yang akan memulai penyelamatan bangsa Israel ini dari penindasan orang Filistin ya. Tetapi kelemahannya yaitu walaupun tidak ada lawan kuat, lemahnya wanita ya. Setelah berapa waktu lamanya saudara, bangsa Yehuda datang kepada dia, mengikat dia karena orang-orang Filistin datang ke daerah Yehuda. Orang-orang Yehuda mengatakan kepada orang Filistin, kenapa kamu datang ke daerah kami mau menindas kami? Bukan begitu, kami itu mau menangkap Simson, katanya. Bagaimana caranya supaya dia bisa diikat dan diserahkan kepada kami? Kami tidak akan menindas kalian, katanya. Akhirnya datanglah orang Yehuda kepada Simson mengepung ya. Kemudian Simson mengatakan, kenapa kamu mengepung saya ya? Bukankah maksudnya kita sebangsa ya, Yahudi? Kami tidak mau membunuh engkau, kami hanya ingin mengikat engkau dan menyerahkan ke bangsa Filistin, katanya. Oke, Simson menyerahkan dirinya, diikat ya dengan tali yang masih kuat, yang baru, diserahkan ke orang Filistin. Kemudian waktu bangsa Filistin menangkap Simson dalam keadaan terikat itu, di hadapan orang-orang Filistin, segera aja itu putus semua tali-talinya dan Simson menyerang ya orang-orang Filistin. Saudara, 1000 orang bisa dibunuh oleh Simson seorang diri ya. Sampai sekali waktu ada kelemahan lain saudara, dia jatuh cinta kepada seorang wanita di lembah Sorek. Namanya siapa saudara? Kalau ada film kan judulnya Simson and Delilah ya, namanya Delilah saudara. Jatuh cinta, kemudian oleh Delilah ini jatuh ya, karena rahasia kekuatan Simson tidak ada yang tahu saudara, tidak ada yang tahu. Jadi orang Filistin datang kepada Delilah mengatakan, kamu cari tahu rahasia Simson kenapa bisa kuat itu. Kalau kamu bisa, kami akan bayar, katanya. Udah disediakan uang saudara yang banyak ya. Akhirnya merengek-rengek Delilah kepada Simson ya. Sekali, 2 kali diberitahu, oh saya itu harus diikat dengan tali yang baru yang belum pernah dipakai gitu. Tapi ketika mau ditangkap, diputuskan semua talinya. Sampai 4 kali Simson mengatakan yang salah ya, sehingga waktu mau disergap selalu diputuskan ya tali-tali itu. Sampai sekali waktu Delilah merengek-rengek sedemikian rupa saudara, katanya kamu cinta sama saya ya, tetapi sebetulnya tidak, karena sampai sekali ini kamu tetap membohongi saya ya. Akhirnya di situ ada ayat yang saya aneh juga ya. Simson tuh sampai lemah dan luluh hatinya saudara ya,
dengar bujuk rayu Delilah itu. Akhirnya dia beritahu, saudara, kepala saya ini tidak pernah kena pisau cukur, ya. Jadi rambut saya ini tidak pernah dicukur. Jadi diberitahukan seperti itu, saudara. Akhirnya waktu tidur di pangkuan Delilah, dicukurlah itu, ya, dipotong rambutnya. Kemudian diteriakan, Simson, musuh-musuhmu datang mau menangkap engkau. Seperti biasa, Simson berontak ketika diikatkan, sesudah dicukur diikat, dia berontak. Dia kira masih sama seperti dulu-dulu, tali-tali semua putus. Kali ini hilang, saudara, kekuatannya hilang, lenyap, ya, sehingga dia tidak berdaya. Ditangkap oleh orang-orang Filistin, dicungkil matanya, jadi buta dua-dua, saudara. Kemudian dipenjara. Ya. Ada banyak orang, hamba-hamba Tuhan, ketika berkhotbah mungkin memberi judul kehidupan yang tragis, ya. Kehidupan yang tragis. Tetapi saya melihat sedikit lain, ya. Memang kehidupan Simson tragis, ya. Dari orang yang kuat, ya, yang dipersiapkan Allah untuk menyelamatkan bangsanya, tetapi karena kelemahannya, ya, sehingga dia jatuh ke tangan musuh, dianiaya, dicongkel matanya, dipenjara, dan kerjaannya cuma untuk jadi tukang giling, saudara, ya, tukang giling, dan seringkali jadi suruh tampil melawak, saudara, melawak. Saudara, memang setiap orang, khususnya laki, ya, punya kelemahan, saudara. Saudara perhatikan orang-orang terkenal, ya. Siapa yang saudara kenal? Orang-orang terkenal. Mungkin setiap kita beda-beda, ya. Mungkin saudara pernah kenal seorang yang namanya Thomas Alva Edison, ya, yang menemukan listrik, dan banyak lagi orang-orang terkenal atau penguasa-penguasa. Saudara kenal dari apanya, saudara? Saudara mengenal orang-orang yang terkenal, yang hebat itu dari apanya? Mungkin dari karya-karyanya, ya. Ada hal-hal yang hebat yang dikerjakan dan berhasil. Jadi dengan kata lain, kebanyakan dari kita mengenal seseorang itu dari keberhasilannya. Oh, si Anu bisa begini-begini. Oh, si Anu bisa buat ini. Oh, menemukan ini dan sebagainya. Oh, punya kepandaian, keahlian yang hebat-hebat. Tetapi di balik semua itu kita jarang, ya, jarang mengetahui kelemahan-kelemahannya, saudara. Kalau saudara tahu Thomas Alva Edison, sebelum dia menemukan lampu, ya, pijar listrik, itu dia ribuan kali gagal, melakukan percobaan, gagal, ya, nggak ada yang tahu, jarang, saudara. Taunya, hebat, penemu terbesar, ya, yang bisa menerangi dunia ini, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita punya kelemahan, ya, kelemahan, dan seringkali gagal. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami kegagalan? Atau siapa di sini yang tidak punya kelemahan, ya? Saya punya banyak kelemahan, saudara, ya, punya banyak kelemahan. Terutama waktu saya muda, saudara, ya, saya banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang salah, saudara, yang salah, bahkan yang berdosa di mata Tuhan, ya, sehingga hidup saya terpuruk, ya, gagal. Tetapi bersyukur bisa bangkit, ya, bangkit. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hal pertama yang bisa kita pelajari dari pengalaman Simson, ya, yang pertama, waspada terhadap kelemahan kita, ya. Saudara harus cari tahu apa sih kelemahan saya, ya, apa kelemahan saya. Kalau seperti Simson tadi, kelemahan saya perempuan ini, ya, perempuan, harus waspada, saudara, ya. Kalau ketemu perempuan cantik, udah aja jangan lihat, gitu, ya. Bisa kalau ada pria-pria di sini, ya, kelemahannya perempuan cantik, ya, jangan dilihat, saudara, pura-pura aja, ya, nggak lihat.
Tapi curi-curi pandang, Pak, wah itu sama aja ya. Jangan, saudara ya. Kalau lemah, perempuan cantik nggak usah deket-deket, saudara. Kalau perlu ngomong seperlunya, terus buru-buru, ya saya sibuk ya mau pergi. Jangan terus aja asik di situ, saudara ya. Jadi jatuh ya. Itu kelemahan Simson. Apalagi saudara, setiap kita harus menyelidiki apa kelemahan saya ini ya. Zaman dulu saya waktu masih muda, saudara, saya nggak bisa tahan kalau tidak main judi, saudara ya. Itu kelemahan saya, saudara. Jadi kalau ada orang main kartu, saya deketin, saudara, deketin, lihat gitu. Lama-lama saya duduk di situ, saya main, ikutan ya. Seperti itu, saudara. Lama-lama bukan hanya ikutan, saudara, saya yang ngajak. Jadi itu kelemahannya ya. Dan tiada hari tanpa berjudi ya. Kelemahan yang tidak bisa lepas, saudara. Tapi bersyukur karena anugerah Tuhan. Saudara, perhatikan kelemahan saudara apa, saudara. Mungkin ada yang lemah tidak bisa cium itu ya, bau bir, minuman ya, tuak atau apapun ya. Di sini apa namanya, balok. Nah, kalau lihat balok, tumpahin aja ya. Wih, sayang Pak, saya simpan saja di perut ya. Itu sama aja, saudara. Kelemahan saudara apa ya, itu harus diwaspadai. Waspada, saudara ya. Jangan deket-deket. Kalau perlu tinggalkan ya, jauhi, dijauhi. Kalau enggak, saudara akan jatuh lagi di dalam hal yang sama. Saudara, setiap kita punya kelemahan, waspada terhadap kelemahan kita. Belajar dari Simson. Kenapa kisah Simson ditulis di Alkitab? Dan tadi dikatakan Simson memimpin bangsa Israel 20 tahun, tetapi penulis Alkitab itu mencatat cuman peristiwa-peristiwa itu aja. Waktu menikah, waktu gagal di dalam pernikahan, waktu dia emosi, marah, menghancurkan segalanya, dan kemudian waktu apa? Dia tertarik kepada wanita-wanita dan jatuh, sehingga dia memberitahukan rahasia kekuatannya, sehingga dia terpuruk, saudara ya. Dicungkil matanya, masuk penjara. Saudara, sadari kelemahan ya. Kisah Simson dicatat supaya kita belajar. Kalau kita sudah tahu kelemahan kita, waspada ya, waspada. Dan kelemahan Simson membawa dia kepada keterpurukan atau kegagalan, saudara. Kegagalan ya. Yang kedua yang bisa kita pelajari, kalau kita karena kelemahan kita ya, kemudian gagal, akui itu, saudara ya. Jangan menghindar, jangan tidak mengakui ya. Seringkali kan kegagalan itu ditutupi, saudara ya. Ditutupi karena memalukan kan. Wah, saya gagal, saya lemah dalam hal ini, jadi saya gagal. Akui itu artinya menyadari dan kemudian menerima kegagalan itu dengan lapang dada ya. Artinya jangan menyangkal ya, menyangkal. Seringkali orang karena gagal menyangkal, ya sebetulnya begini sih, begini, begitu ya, ada banyak dalih-dalih, alasan-alasan. Tetapi kalau kita gagal, mengakui, ya memang saya gagal kali ini, saya lemah dalam hal ini, saya gagal, saudara. Kemudian yang berikut bukan hanya mengakui, saudara. Yang ketiga itu tidak menyerah kepada kegagalan ya. Tidak menyerah kepada kegagalan. Saudara, ada banyak orang ketika gagal, apalagi gagal lagi, lemah. Udahlah, saya memang tidak punya harapan. Saya menyerah. Saudara akan terpuruk ya. Terpuruk. Tidak menyerah kepada kegagalan. Saya gagal. Saya lemah ya. Makanya kalau tahu lemah dalam hal tertentu, waspadai.
kemudian menerima kegagalan itu dan tidak menyerah, ya, tidak menyerah, saudara. Saudara, Thomas Alva Edison kenapa bisa berhasil? Karena dia tidak menyerah, ya. Dikatakan, saya tidak tahu ya, tetapi banyak buku yang menulis tentang Thomas Alva Edison. Dia tuh sudah mengadakan percobaan-percobaan ya, sebelum dia berhasil. 10.000 katanya, 10 kali percobaan, coba lagi, nggak berhasil, sampai kemudian dia berhasil dan menemukan lampu pijar listrik itu, ya. Saudara, coba baca kisah-kisah orang yang berhasil, misalnya penemu mesin uap, penemu ini, penemu itu, ya. Ada banyak kali kegagalan, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak menyerah kepada kegagalan. Saudara, paling bagus ambil contoh di Alkitab, saudara, ya. Misalnya Petrus, murid Tuhan Yesus, ya, dan Yudas. Dua-duanya punya kelemahan, saudara, ya. Punya kelemahan. Yang satu menjual Tuhan Yesus karena uang, yang satu karena ketakutan menyangkal, ya, menyangkal Tuhan Yesus. Mereka jatuh, gagal, saudara. Tetapi yang satu bunuh diri, Yudas. Petrus bertobat, ya. Bertobat. Dia mengakui kegagalannya dan dia mau bangkit, saudara. Dia tidak menyerah, ya. Saudara, saya percaya setiap kita punya kelemahan dan pernah gagal. Bukan pernah gagal sekali dua kali, mungkin sering kali, ya. Saudara, bangkit, jangan menyerah kepada kegagalan. Yang terakhir, saudara, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan, ya. Ini yang dilakukan Simpson, saudara, ya. Simpson di penjara, matanya buta, jadi tukang giling, saudara, ya. Kemudian suka dipanggil jadi melawak, ya, dilecehkan, saudara. Coba itu panggil, ya, Simpson, suruh melawak di depan kita. Orang-orang Filistin memperlakukan Simpson sedemikian rupa, saudara, ya. Pada suatu kali, ya, seperti nas yang kita baca itu, ya, raja-raja orang Filistin berkumpul, mereka mengadakan satu perayaan untuk menyembah Allah mereka. Saudara, orang Filistin siapa allahnya? Dagon, ya. Dagon itu dewa mereka, ya, dewa mereka. Mereka mengadakan pesta bersukacita dan bersyukur kepada Allah mereka. Mereka mengatakan, kita memuji Allah kita karena Allah kita, ya. Dagon itu, saudara, menyerahkan Simpson, musuh kita, ya, yang merusak tanah kita, yang membunuh teman-teman kita. Jadi hebat Allah kita, katanya. Waktu itu Simpson dipanggil, suruh melawak, saudara. Saudara, di gedung itu, ya, tingkat ada sotoh rumahnya, itu berkumpul ribuan orang di situ, ya. Ada raja-raja kumpul di situ, ya, ribuan orang. Kemudian Simpson mengatakan ayat emas kita, nas pembimbing kita pagi ini diambil dari ayat 28, ya. Sengaja saya kasih miring itu, dikatakan begini. Ayat 28, berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Saudara, itulah seruan Simpson, ya, kepada Tuhan. Dia ingat Tuhannya, dia menyadari, saya terpuruk, saya gagal, dan menjadi orang yang terpuruk di penjara, saudara. Saudara, di sini ada pelajaran yang menarik, saudara. Itu teladan Simpson, dia bangkit, berseru kepada Tuhan, ya. Saudara, kalau kita lemah, gagal, jangan menyerah, bangkit, berseru kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan, saudara. Simpson ingat akan Tuhannya dan dia berseru kepada Tuhan. Ada firman Tuhan di Perjanjian Baru,
barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Saudara, Simson lakukan itu, ya. Kemudian roh Tuhan kembali bekerja, dia punya kekuatan. Dia tarik itu tiang penyangga yang inti penyangga, ya, di ruangan itu, di gedung itu, sehingga roboh. Semua yang ada di situ mati, saudara. Raja-raja dan semua orang-orang, yang ribuan orang kumpul di situ mati. Simson juga mati. Biarlah aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Saudara, dikatakan yang dibunuhnya semasa hidupnya dengan yang terakhir ini lebih banyak yang terakhir ini, ya. Ayat 30 dikatakan yang mati di bagian terakhir, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara, Tuhan ingat Simson, Tuhan beri kesempatan terakhir, kemudian beri kekuatan lagi, dan musuhnya dibunuh, ya, lebih banyak daripada waktu hidupnya. Saudara, ada pelajaran yang saya renungkan bagi kita masing-masing di zaman sekarang, ya. Mungkin kita tidak punya musuh secara fisik, ya, tapi kita punya musuh ego kita, ya, diri sendiri, kedagingan yang ada di dalam kita, ya, dosa yang memperbudak, memperdaya kita. Itu musuh terbesar kita, saudara. Tuhan Yesus datang, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita dan memberikan kekuatan, ya. Bahkan Allah memberikan kepada orang-orang percaya rohnya masuk di dalam kita. Ada kekuatan karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kemudian Tuhan juga menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, harusnya kita bisa, ya, mengalahkan musuh-musuh atau hal-hal yang bertentangan dengan rencana Allah, ya. Allah merencanakan Simson untuk mengalahkan musuh, ya, menjadi pahlawan yang hebat, tetapi dia harus tersandung berkali-kali karena kelemahannya, ya. Saudara, pelajaran bagi saya itu, apakah kita harus mengalami keterpurukan dulu, ya, apalagi di penjara, seperti Simson di penjara, baru kemudian teriak sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saudara, kalau kita mengalami kelemahan, gagal, ya, sebelum kita jatuh kepada keadaan yang lebih buruk, sadar, bertobat, berseru kepada Tuhan, ya, akui, ya, saya lemah, ya, beberapa kali saya jatuh di bidang ini, ya, tapi saya tidak mau jatuh lagi, saya akan bangkit bersama Tuhan. Tuhan tolong saya. Nah, Tuhan akan beri kekuatan baru, ya. Tuhan akan menolong kita supaya kita menang, ya, supaya kita bisa mengalahkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, seperti Petrus, ya, ketika dia menyadari, dia menangis sedemikian rupa, ya, karena dia menyadari, kenapa saya menyangkal Tuhan saya, ya. Tetapi kegagalannya itu tidak membuat dia terpuruk. Dia bangkit menjadi lebih kuat, lebih hebat, ya. Dia menjadi saksi Tuhan yang berani mati, saudara, ya. Maju di depan, ya. Penjara, aniaya tidak dia hiraukan karena Tuhannya. Bapak Ibu, soalnya dikasih Tuhan, setiap kita punya kelemahan, ya. Setiap kita pernah gagal, ya. Mungkin bukan sekali dua kali gagal, banyak kali. Tetapi jangan kita menghindar atau tidak mengakui. Akui. Kalau seorang laki itu, ya, gentleman, dikatakan tuh gentleman tuh berani, ya. Berani salah, ya, berani benar. Berani salah tuh bukan berarti sengaja berbuat salah, tapi kalau salah, akui, ya, saya salah, ya, saya akan perbaiki. Kalau menghindar, nggak akan menolong, ya, bahkan bisa makin terpuruk, ya, terpuruk
jatuh lagi. Akui, saudara. Jadi datang kepada Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya lemah, saya gagal. Tolong saya Tuhan, tolong saya. Berkali-kali ketika saya mengalami kegagalan, saya tidak menghindar, saya mengakui ya di hadapan Tuhan, Tuhan, saya lemah, tolong saya. Sampai sekali waktu saya bangkit ya. Ketika Tuhan beri kekuatan baru ya, tidak ada lagi tuh ya keinginan saya merokok, saya langsung buang ya. Dan dari sejak itu tidak pernah lagi, satu batang pun saya tidak pernah lagi sentuh rokok itu ya. Berjudi saya hindari, saudara ya. Kalau ada daya tarik yang kuat ya, yang akan menggagalkan kita, hindari, jauhi, saudara ya. Jauhi, itu akan menolong. Dan terus berjalan bersama Tuhan, berdoa, merenungkan firman-Nya ya. Saudara, Simson berseru kepada Tuhan ya, dan kemudian Tuhan beri kemenangan ya. Itulah sebabnya kalau saudara baca Ibrani 11 ayat 32 ya, kalau bisa dibuka, kita akan baca Ibrani 11 ayat 32. Di sana di Ibrani 11 itu didaftarkan pahlawan iman ya. Dikatakan di sini, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Saudara, Simson terdaftar di situ ya, pahlawan iman ya, diakui sebagai pahlawan iman. Memang dia pernah terpuruk ya, tetapi di akhir hidupnya ya, dia menang ya. Tuhan beri kemenangan, sehingga di penulis Ibrani memasukkan di dalam daftar pahlawan-pahlawan iman. Saudara, kehidupan dan dunia ini terus melawan kita supaya kita terpuruk, gagal, dan tergeletak nggak bangun lagi. Mari saudara, bangkit, akui kelemahan kita, waspadai, kemudian hindari, dan akui kalau gagal, dan kemudian jangan menyerah. Datang kepada Tuhan, Tuhan, saya orang yang lemah, tolong saya. Pertarungan seorang pria, saudara, sebagai pria, suami, ayah, saya banyak mengalami kegagalan, tetapi jangan pernah menyerah. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan beri kekuatan, pertolongan, dan pimpinan, terus menopang, sehingga semakin kuat, dan mampu mengalami berbagai persoalan, masalah, dan tantangan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, menegur kita, menolong kita supaya kita menang dan tidak terpuruk di dalam kegagalan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersyukur, terima kasih ada kisah Simson yang bisa kami baca, kami renungkan. Bersyukur Tuhan, kami bisa belajar. Memang setiap manusia, siapapun dia,